Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang berbahagia, perkenalkan saya Abdul Rozak Sidik, Kepala SDIT Tahfidzul Quran Ihsanul Fikri 2 Kota Magelang. Sekolah ini mempunyai visi misi, yaitu visinya terwujudnya sekolah Al-Quran berwawasan global dan berbasis lingkungan. Adapun misi sekolah kami adalah yang pertama, menyelenggarakan pendidikan berbasis Al-Quran. Yang kedua, mencetak generasi hafidh Al-Quran. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai Al-Quran. Yang keempat, mencetak generasi yang berwawasan global. Yang kelima, menumbuhkan kepedulian lingkungan di sekolah. Itu visi misi yang kami miliki. Adapun pada kesempatan kali ini kami mengikuti apresiasi kepala sekolah akan mengambil tema pemimpin pembelajaran yang berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional melalui program di SDIT Tahfidzul Quran Ihsanul Fikri 2. Kita tahu bahwa kurikulum Merdeka mencakup 3 tipe kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah pembelajaran intrakurikuler yang dilakukan secara terdiferensiasi sehingga peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Hal ini juga memberikan keleluasaan bagi guru untuk memilih perangkat ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pendidikan. Kemudian yang kedua, pembelajaran kokurikuler merupakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Prinsip ini adalah berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran ekstrakurikuler, dilaksanakan sesuai dengan minat murid dan sumber daya satuan pendidikan. Tuntutan dari kurikulum Merdeka adalah bagaimana penerapan pembelajaran itu ada unsur diferensiasi dan ada unsur kompetensi sosial emosional. Itulah yang kemudian akan kita kolaborasikan dengan program-program yang sudah kita susun, kita rencanakan, yang sudah kita lakukan di sekolah di SDIT Tahfidzul Quran Ihsanul Fikri 2. Pembelajaran diferensiasi dan KSE kompetensi sosial emosional ini ternyata banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi atau tantangan yang dihadapi oleh sekolah. Karena tuntutan hari ini, saat ini adalah guru harus mandiri, harus belajar tersendiri. Dan itulah menjadi tantangan bagaimana kita sekolah harus ada program-program untuk menjawab tantangan tersebut. Sehingga kompetensi paling tidak ada unsur diferensiasi dan KSI ini bisa muncul di setiap sesi, di setiap program yang sudah kita rencanakan. Adapun beberapa program yang kemudian sudah kita susun, yang pertama, program untuk mendukung proses pembelajaran berdiferensiasi dalam tahapan pembelajaran supaya pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar. Programnya adalah yang pertama, yaitu workshop untuk guru. Ini kita lakukan 1 bulan sekali, di mana tujuan workshop ini adalah bagaimana penguatan kompetensi dari seorang guru. Di antaranya adalah kompetensi profesional dan kompetensi pedagogiknya. Program yang kedua untuk mendukung proses pembelajaran berdiferensiasi adalah supervisi pembelajaran. Kita ada program supervisi kepada setiap guru, sudah kita jadwal, baik itu guru satu dengan guru yang lain, guru mapel ataupun guru Al-Quran sudah kita jadwal. Tahapan untuk supervisi ini ada 3. Yang pertama adalah praobservasi. Ini kita menggunakan kucing, di mana kita menggali apa yang akan dilaksanakan, dari tujuannya, apa yang akan dilaksanakan, bagaimana proses pembelajarannya. Itu akan kita diskusikan pas praobservasi. Kemudian yang kedua adalah observasi. Kita melihat bagaimana guru itu mengajar dari mulai pembukaan, kemudian inti, penutupan,
dan itu kita catat. Kemudian yang ketiga adalah nanti kita akan ada yang namanya pasca observasi, umpan balik. Apa yang sudah kita lihat pada setiap guru, setiap apakah diferensiasi itu sudah muncul atau belum, maka akan kita sharingkan. Proses kucing yang kedua adalah pasca observasi itu. Banyak umpan balik yang kemudian kita berikan, dan oleh guru kemudian nanti akan menjadikan tindak lanjut apa yang kemudian akan diberikan kepada guru itu. Kemudian yang ketiga adalah program untuk mendukung proses pembelajaran diferensiasi adalah intrakurikuler. Bagaimana ini intrakurikuler akan membangun karakter melalui budaya yang positif. Ada beberapa program yang sudah kita lakukan. Di antaranya adalah upacara bendera yang kita laksanakan setiap hari Seninnya. Kita tunjuk atau kita atur siapa yang akan menjadi petugas mulai dari kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6. Tujuan upacara ini adalah menyiapkan anak supaya menjadi anak yang disiplin, anak yang mandiri, anak yang nasionalismenya bisa tumbuh. Kemudian ada juga program pramuka. Pramuka ini kita laksanakan setiap hari Selasa, kira-kira jam 1:30 sampai sholat asar. Kegiatan ini bertujuan bagaimana kekompakannya, pengelompokannya, disiplinnya, penguatan karakternya akan kita latih melalui pramuka. Kemudian ada program juga Sabtu bersih dan Sabtu sehat. Sesekali anak-anak kita ajak untuk olahraga, senam dan sebagainya. Sesekali juga kita ajak anak-anak untuk membersihkan lingkungan sekitar sekolah. Itu beberapa tahapan program di mana kegiatan-kegiatan ini dalam rangka untuk proses pembelajaran berdiferensiasi. Program yang keempat untuk mendukung diferensiasi adalah kita melaksanakan yang namanya ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler ini adalah pilihan anak, di mana anak mempunyai bakat, mempunyai pilihannya masing-masing, sehingga dari bakat pilihannya itulah yang kemudian akan diminati, akan diikuti oleh anak-anak. Ada beberapa ekstrakurikuler yang kemudian kita programkan untuk anak. Di antaranya adalah ekstrakurikuler renang. Ekstrakurikuler renang ini kita melaksanakan di Sukoco dan di Pisangan. Kenapa ini kita berikan kepada anak? Karena renang ini nantinya akan menjadi jiwa yang kuat, jiwa yang sehat. Kemudian yang kedua ada ekstrakurikuler komputer. Kita tahu bahwa tantangan pendidikan, tantangan zaman IT adalah sangat dibutuhkan sekali. Komputer adalah unsur di mana kita bisa memberikan bekal kepada anak supaya anak tahu tentang teknologi. Kemudian yang ketiga ada ekstrakurikuler panahan. Ekstrakurikuler panahan ini juga kita berikan kepada anak karena ada beberapa anak yang memang minat sekali pada ekstrakurikuler ini. Kemudian ada ekstrakurikuler bulu tangkis. Ekstrakurikuler bulu tangkis ini juga kita berikan kepada anak-anak karena memang ada anak-anak yang sudah ikut klub yang kemudian kita juga fasilitasi di sekolah. Ekstrakurikuler berikutnya adalah ekstrakurikuler futsal. Ini kita juga berikan kepada anak-anak karena ini adalah olahraga yang sangat diminati oleh anak-anak, terutama anak yang laki-laki. Kita fasilitasi mereka untuk berkreasi. Mudah-mudahan mereka nantinya menjadi pemain-pemain futsal atau pemain-pemain sepak bola di kancah nasional atau bahkan internasional. Kemudian ekstrakurikuler yang berikutnya adalah taekwondo. Taekwondo itu juga bagian dari ekstrakurikuler yang kita berikan kepada anak. Mereka memilihnya karena mereka juga banyak yang terminat untuk mengikuti kegiatan itu. Kemudian ekstrakurikuler yang berikutnya adalah kaligrafi. Ini adalah ekstrakurikuler seni, di mana mereka secara kesadaran mereka memilih kaligrafi karena dari jiwanya seni yang kemudian dimiliki itu bisa diwujudkan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk kaligrafi. Itu beberapa ekstrakurikuler di mana kegiatan itu akan mendukung proses diferensiasi sehingga proses pembelajarannya nanti akan berpihak kepada siswa. Kemudian yang kedua, program yang kita laksanakan untuk mendukung proses pembelajaran adalah program mendukung kompetensi sosial emosional.
Ini sangat penting bagi seorang guru, seorang proses pembelajaran adalah kompetensi sosial emosional. Kita memprogramkan untuk program kompetensi sosial emosional ini, kita bagi menjadi program untuk guru, program untuk orang tua, program untuk siswa. Yang pertama, program untuk guru. Di antara program untuk guru dan karyawan yang kita laksanakan di SD Tahfidzul Quran adalah yang pertama, membaca Al-Quran 1 hari 1 juz. Kenapa ini kita lakukan? Supaya secara mental, secara jiwa, secara itu bisa dilakukan, dimiliki oleh semua guru dan karyawan yang ada di SD Tahfidzul Quran. Karena dari mulai guru ini mempunyai jiwa kompetensi sosial emosional, saya yakin nanti akan berpengaruh kepada peserta didik, kepada orang tua. Kemudian yang kedua adalah program untuk orang tua. Program yang kita lakukan adalah program POMG setiap bulannya. Ini kita jadwalkan dan berkeliling di setiap rumah-rumah orang tua di masing-masing kelas. Ini dalam rangka untuk memperkuat persaudaraan, memperkuat satu dengan yang lain supaya mengenal antar orang tua yang ada. Kemudian yang kedua ada orang tua mengaji. Orang tua mengaji ini kita programkan setiap pekannya, setiap pekan sekali yang diampu oleh guru. Kemudian yang ketiga ada program untuk peserta didik. Program peserta didik ini kita lakukan setiap harinya, mulai dari awal ada senyum, salam, sapa. Kemudian yang kedua adalah baris sebelum masuk kelas. Kemudian yang ketiga ada bagaimana menggambarkan imut mereka sebelum masuk. Apakah dia bergembira ataukah dia bersedih gitu. Ketika dia gembira, mungkin dia akan melaksanakan kegiatan proses pembelajarannya akan dengan gembira, dengan ceria. Tetapi kalau dia dalam kondisi yang sedih, maka ada PR, ada tugas untuk guru supaya guru bisa memotivasi dari sedih ini menjadi gembira. Program yang berikutnya adalah pembelajaran Al-Quran. Pembelajaran Al-Quran ini kita juga laksanakan setiap harinya, setiap pagi gitu, dalam rangka mereka secara moodnya, secara sosialnya, secara emosionalnya itu biar stabil. Kemudian yang berikutnya adalah kegiatan sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini adalah dimulai dari sholat duha dilaksanakan dengan berjamaah, sholat duhur dilaksanakan dengan berjamaah, dan sholat asar dilaksanakan dengan berjamaah. Kemudian yang terakhir, unsur KSI ini adalah muncul di proses pembelajaran. Kita tahu bahwa proses pembelajaran itu dari mulai pembukaan, kemudian inti sampai penutupan, itu ada unsur kompetensi sosial emosional yang muncul di sini. Apa yang sudah kita lakukan dari mulai tadi program terkait dengan diferensiasi dan program yang berkaitan dengan kompetensi sosial emosional, kita akhirnya baik itu dari sekolah, kemudian guru ataupun siswa, ada banyak prestasi yang kemudian diukir oleh mereka semuanya. Di antaranya adalah prestasi di tingkat kecamatan, ada di tingkat kabupaten atau kota ada, kemudian di tingkat provinsi juga ada, bahkan ada yang di tingkat nasional. Ini semuanya menunjukkan bahwa apa yang kemudian kita lakukan, bentuk upaya bagaimana pembelajaran yang kita lakukan atau program-program yang kita lakukan adalah semuanya berpihak kepada murid. Hal ini yang kemudian saya tegaskan bahwa ini yang kemudian disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara terkait dengan proses pendidikan. Demikian apa yang kami sampaikan sebagai motivasi bagi kami dan mungkin bagian best practice bagi kami untuk kita sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kepada kita semuanya. Salam sehat dan bahagia untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.